Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas dari Bapak Indra, yaitu tugas kelompok wisudawan FSM, Data Mining. Dan di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Asra Muhammad Baskit Farogra, dan saya sendiri Sultan Firmansyah. Dan topik yang akan dibahas yang pertama ada business understanding, yang kedua ada data understanding, data preparation, modeling, evaluasi, dan deployment. Yang pertama ada business understanding. Tujuan utamanya itu untuk analisis data ini untuk menggali informasi terkait mahasiswa lulus tepat dan melebihi waktu, mencakup tren mahasiswa lulus tepat waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa lulus tepat waktu, dan identifikasi kelompok dengan pola tertentu. Dan yang kedua, manfaat bagi organisasi. Hasil dari analisis data mining dapat membantu secara umum sebagai dasar dalam mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa lulus tepat waktu di FSM. Secara khusus membantu dalam perencanaan strategis, pengambilan keputusan operasional, dan evaluasi kebijakan di fakultas dan program studi. Yang ketiga, pemangku kepentingan. Yang pertama, jajaran manajemen fakultas, dekan, wakil dekan, penjaminan mutu fakultas, dan bagian yang terkait. Yang kedua, pengelola program studi, ada ketua departemen program studi, sekretaris program studi, tim penjamin mutu program studi, dan pihak yang terkait. Selanjutnya, penelitian tujuan data. Yang pertama ada distribusi IPK mahasiswa. Dapat dilihat dari diagram di sebelah kiri, terdapat pola distribusi IPK pada gambar di samping, di mana nilai IPK terendah adalah 2,25 dan nilai tertinggi adalah 4. Dengan puncak tertinggi terjadi pada nilai IPK 3,51. Hal ini mengidentifikasi bahwa distribusi nilai IPK berada dalam rentang 3,2 sampai 3,52. Untuk sebaran nilai IPK bervariasi di antara 2,33 hingga 4. Dan yang kedua, pengaruh IPK terhadap lama studi dapat dilihat dari diagram yang ada pada di layar. Yang pertama di sini ada pengaruh nilai IPK terhadap lulus waktu dan ada scatter plot tren IPK terhadap lulus tepat waktu. Terdapat pengaruh antar IPK dan lama studi yang mana tren IPK menunjukkan bahwa mahasiswa yang nilai IPK-nya cenderung tinggi lulus tepat waktu, atau dapat dikatakan lama studinya lebih cepat dibandingkan mahasiswa dengan IPK yang lebih rendah. Dan yang ketiga, yaitu perbandingan program studi, di mana ada diagram program studi dan presentasi lulus tepat waktu berdasarkan program studi. Dan ada diagram perbandingan lulus tepat waktu di antara program studi. Mahasiswa paling banyak mengambil program studi kimia murni, yaitu diikuti oleh mahasiswa program studi matematika, dan jumlah mahasiswa paling rendah terdapat pada program studi kimia. Untuk tren kelulusan tepat waktu, yaitu program studi fisika dan statistika, menunjukkan presentasi tertinggi dengan 60%, sedangkan prodi kimia memiliki presentase kelulusan tepat waktu terendah, yaitu 10%. Selanjutnya, terdapat perbedaan yang signifikan dalam durasi studi antar program studi, khususnya pada program studi ilmu komputer, di mana jumlah mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu mencapai lebih dari 400. Sementara mahasiswa yang lulus tepat waktu hanya sekitar 100 mahasiswa. Dan yang keempat ada topik skripsi. Dapat dilihat gambar di samping, judul skripsi mahasiswa seringkali ditemukan dengan melakukan ekstraksi string pada atribut judul skripsi. Sebelum diproses, langkah awal melakukan cleaning data dengan menggantikan nilai none dengan string kosong. Kemudian mengonversi nilai ke dalam tipe data string. Setelah itu dilakukan penghabisan data atau stop words sebelum pembuatan word cloud. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi tren dalam pemilihan topik skripsi oleh mahasiswa. Dan yang kelima, analisis lokasi asal mahasiswa. Dapat dilihat distribusi mahasiswa berdasarkan lokasi asal menunjukkan variasi yang signifikan, dengan jumlah mahasiswa terbanyak berasal dari Semarang yang mencapai 479. Diikuti oleh Jakarta ada 328, dan Pati 112, Kudus 107, dan Tegal 76. Hasil korelasi antara lokasi asal mahasiswa dengan kelulusan tepat waktu menunjukkan nilai sebesar minus 0,002. Begitu juga dengan korelasi antara lokasi asal dan nilai IPK, yang juga memiliki nilai yang hampir sama, yaitu minus 0,002. Selanjutnya, korelasi antara lokasi asal mahasiswa terhadap skor TOEFL memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi, tetapi masih tergolong lemah, yaitu minus 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi asal mahasiswa tidak terlalu berpengaruh terhadap lama studi, skor TOEFL, dan nilai IPK.
Dan yang keenam, pola-pola menarik terkait lama studi. Diagram pertama memperlihatkan pola terkait kelulusan tepat waktu mahasiswa pada rentang tahun 2005 hingga 2012. Terlihat bahwa jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak lulus tepat waktu. Puncak perubahan terjadi pada tahun 2014, di mana jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang tidak lulus tepat waktu. Yang keenam, ada pola-pola menarik terkait lama studi. Lihat ada heat map korelasi. Beberapa variabel yang berpengaruh terhadap mahasiswa lulus tepat waktu dapat dilihat dengan menghitung korelasi antar variabel. Pada heat map korelasi metrik di samping dapat dilihat bahwa nilai IPK memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lulus tepat waktu, yaitu sebesar 0,48, yang dimana mahasiswa dengan nilai IPK-nya cenderung lebih tinggi, cenderung lulus tepat waktu. Kemudian untuk variabel lain yang memiliki korelasi yang cukup tinggi, yaitu tahun dimana di tahun yang lebih besar, presentasi mahasiswa lulus tepat waktu juga meningkat. Yang kedua ada data understanding. PDM merupakan suatu kerangka kerja metodologi yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola proyek data mining. Terdapat 6 tahap dalam metodologi ini, dan salah satu tahapnya adalah data understanding atau pemahaman data. Pada tahap ini fokus utamanya adalah menghimpun informasi yang diperlukan guna memahami sifat, kualitas, dan potensi data tersedia. Dalam proyek yang kami buat ini menggunakan data mengenai wisuda mahasiswa FSM untuk menjalankan proses penambangan data. Dataset tersebut terdiri dari 42 atribut reguler dan mencakup 3.368 baris data. Pada tahap ini kami telah membuat beberapa visualisasi yang sudah dipilih. Dari visualisasi tersebut kami dapat menyimpulkan diantaranya: yang pertama, hasil analisis data menunjukkan bahwa distribusi nilai IPK pada mahasiswa menampilkan pola yang hampir mirip dengan distribusi normal. Rentang nilai IPK bervariasi dari 2,33 hingga 4, dan puncak nilai tertinggi IPK-nya 3,51. Mayoritas mahasiswa memperoleh nilai IPK di rentang 3,2 hingga 3,52. Yang kedua, selanjutnya fokus pada lulus tepat waktu. Terlihat bahwa program studi fisika dan statistika memiliki presentasi mahasiswa yang lulus tepat waktu tertinggi mencapai 60%. Sebaliknya, program studi kimia memiliki presentase mahasiswa lulus tepat waktu paling rendah hanya 10%. Perbedaan terlihat dalam lama studi antar program studi, khususnya prodi informatika. Jumlah mahasiswa yang tidak lulus mencapai 400, sedangkan yang lulus tepat waktu hanya 100. Yang ketiga, analisis data terkait judul skripsi mahasiswa mengungkapkan tren utama dalam pemilihan topik penelitian. Setelah melakukan pembersihan data dari nilainan dan menghapus stop word, menunjukkan bahwa istilah metode mendominasi sebagai kata kunci paling umum dalam judul skripsi. Hal ini menandakan dominasi penggunaan metode ilmiah dalam penelitian mahasiswa. Selain itu, kata kunci seperti aplikasi, sistem informasi, model, dan berbasis web juga sering muncul, menggambarkan bahwa kecenderungan mahasiswa untuk mengembangkan sistem informasi, aplikasi, atau model berbasis web. Keempat, ada penganalisisan distribusi mahasiswa berdasarkan asal lokasi, menunjukkan adanya variasi signifikan. Meskipun mayoritas mahasiswa berasal dari Semarang, hubungan antara lokasi asal dengan kelulusan tepat waktu, nilai IPK, dan skor TOEFL menunjukkan dampak yang rendah atau bahkan tidak signifikan. Pada jalur masuk dengan kode 4 tercatat persentase tertinggi mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi tepat waktu. Dan yang ketiga ada data preparation, yaitu tahap yang diperlukan untuk merubah data mentah menjadi format yang sesuai untuk analisis atau pemodelan. Pada tahap ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses analisis memiliki kualitas yang baik, konsisten, dan relevansi. Dalam proses data preparation, langkah awalnya adalah memahami dataset secara mendalam, termasuk struktur, jenis data, dan karakteristik umum lainnya. Selanjutnya kita melakukan identifikasi terhadap keberadaan nilai yang hilang atau missing value dalam dataset. Bisa dilihat pada sebelah kiri. Pada hasil pencarian nilai missing value di dataset trend terdapat missing value. Pada dataset trend terdapat 10 atribut yang memiliki missing value. Sedangkan yang di sebelah kanan, pada hasil pencarian nilai missing value di dataset test terdapat 8 atribut yang memiliki missing value. Dan selanjutnya kita menghitung rata-rata dari kolom TOEFL tersebut pada dataset pelatihan trend dan dataset pengujian. Dapat dilihat pada bagian ini adalah menandakan nilai pada kolom TOEFL dengan nilai rata-rata yang sebelumnya telah dihitung untuk masing-masing dataset.
Dengan langkah ini, nilai-nilai yang semula 0 dalam kolom TOEFL pada dataset pelatihan dan pengujian telah disubstitusi dengan rata-rata dari kolom tersebut. Hal ini merupakan pendekatan umum dalam persiapan data untuk menangani nilai yang hilang atau tidak valid. Kemudian terdapat kolom NMP STM-STPT yang berisi kategori dalam bentuk string untuk meningkatkan efisiensi proses pemodelan yang akan dilakukan. Setiap nilai pada kolom tersebut akan diubah menjadi nilai numerik yang sesuai. Dapat dilihat gambar di sebelah kiri. Tujuannya adalah mengubah nilai pada kolom tersebut dalam dataset pelatihan tren dan dataset pengujian tes. Langkah awalnya melibatkan penggantian menggunakan kamus replacement di mana setiap nilai kategori seperti fisika, kimia, dan lain-lain akan diganti dengan nilai numerik yang sesuai. Setelah itu kita cek kembali apakah masih ada data yang missing value. Terlihat dari hasil pengecekan nilai yang hilang di atas bahwa tidak ada data yang mengandung nilai yang hilang, sehingga kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu pemilihan atribut yang akan digunakan pada tahap pemodelan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian untuk tahap selanjutnya adalah modeling. Nah, di tahap modeling ini melibatkan pemilihan metode pengolahan data dan pembangunan model yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Setelah pemahaman yang mendalam terhadap dataset dan tahap processing data, langkah selanjutnya adalah membagi dataset menjadi training set dan testing set. Pembagian ini penting untuk menguji kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam contoh ini, dipilih model klasifikasi, yaitu Gradient Boosting Classifier, untuk memprediksi status masa studi tepat waktu. Keputusan ini didasarkan pada analisis sebelumnya terhadap performa model dan karakteristik dataset. Proses pelatihan model dilakukan dengan menggunakan data latihan untuk mengajarkan model pola-pola yang ada dalam dataset tersebut. Nah, setelah model dilatih, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kinerjanya menggunakan data uji. Evaluasi melibatkan penggunaan metrik seperti akurasi untuk mengukur sejauh mana model dapat memprediksi status masa studi tepat waktu. Proses evaluasi ini bersifat iteratif dan dapat melibatkan revisi tahap-tahap sebelumnya, seperti pre-processing data atau pemilihan model, untuk memastikan model yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan. Kemudian untuk tahap selanjutnya dalam KRIS-DM adalah evaluation. Nah, fokusnya adalah memastikan bahwa kinerja model sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan. Evaluasi ini meliputi pengujian, validasi, dan pengukuran kinerja untuk menilai keakuratan serta serta kemampuan model dalam menghadapi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa model yang dibangun dapat diandalkan sebelum dipindahkan ke tahap deployment. Nah, dalam analisis model Gradient Boosting Classifier ini, kami mengevaluasi tingkat kepentingan setiap atribut yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan model. Lalu pembuatan data frame bernama Feature Importance, kita berhasil menampilkan dua kolom yang krusial atau atributnya ya, yang berisi nama-nama fitur dari dataset train dan bobot yang mengandung nilai tingkat kepentingan masing-masing dari atributnya. Nilai-nilai ini berasal dari atribut feature importance dari model Gradient Boosting Classifier yang telah diinisialisasi sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya langkah tersebut memberikan pemahaman mendalam terkait kontribusi relatif dari tiap atribut terhadap proses decision making oleh model. Dengan analisis tingkat kepentingan atribut ini, kami dapat mengidentifikasi atribut-atribut yang paling signifikan dalam proses prediksi yang dilakukan oleh model Gradient Boosting Classifier. Informasi ini penting dalam memahami faktor-faktor yang paling mempengaruhi hasil prediksi model, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih terarah dan akurat. Nah, kemudian untuk langkah terakhir ada deployment. Nah, untuk deployment ini, solusi yang dihasilkan dari analisis data perlu diimplementasikan secara efektif untuk mendukung meningkatkan jumlah kelulusan mahasiswa tepat waktu di FSM. Hasilnya diharapkan dapat membantu secara umum sebagai dasar dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa lulus tepat waktu di FSM. Secara khusus dapat membantu dalam perencanaan strategis, pengambilan keputusan operasional, dan evaluasi kebijakan di fakultas dan program studi. Sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang belibet, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.